Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Wallahumma ya muallima Ibrahim ma'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil qira'atana wa dirasatana al-hadits fi ilmi mustalah al-hadits fi syarhi al-manzuma al-baikuniyah wal kitab al-musta'mal indana wal muqarrar indana huwa kitab at-taqriratu as-saniyah. Baik. Sekarang kita masuk ke bait selanjutnya, ya, jenis hadis yang ke-23 yaitu al-haditsul fard. Al-haditsu al-fard. Berarti ini masuk ke bait ke-23. 6. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan al-haditsul maqlub. Ya, definisi dari al-haditsul maqlub sudah kita ambil di kesempatan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke jenis hadis selanjutnya yaitu al-haditsul fard. Madza qala an-nazim huna? Qala an-nazim wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayatin. Wal fardu, dan hadis al-fardu, nah, ingat al-fardu bid-dal ya, bukan bid-dad. Ya, kalau al-fardu pakai dot nggak ada istilah seperti itu. Wal fardu ma qayyadtahu. Ya, hadis yang dinamakan hadis fard adalah hadis yang antum batasi. Ya, sebuah hadis yang qayyadtahu. Qayyada yuqayyidu artinya membatasi. Artinya antum tentukan ruang lingkupnya, pembatasannya dalam definisi. Bisiqatin, ya, dengan menisbatkannya kepada seorang perawi yang thiqah. Ya, misalkan antum mengatakan hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan yang thiqah. Nah, itu namanya hadis fard. Ya, fard itu sendiri secara bahasa artinya sendiri. Ya, 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 fard itu sendiri artinya secara bahasa adalah sendiri. Maka hadis al-fard adalah sebuah hadis yang antum batasi, ya, bisiqatin, dengan menisbatkannya kepada perawi yang thiqah. Au jam'in, atau dengan menisbatkannya kepada sekelompok perawi. Ya, misalkan perawi tertentu dari kota tertentu gitu. Ya, perawi-perawi dari Basrah saja atau perawi-perawi dari Kufah saja. Al qasrin, ya, atau membatasinya. Ya, qasr ini maknanya sama dengan qayyada tadi, yaitu membatasinya ala riwayatin, ya, pada suatu periwayatan. Baik. Al-fardu, ya, lugatan al-witr. Ya. Secara bahasa, secara etimologinya, ya, al-fard itu adalah al-witr. Ya, al-witr itu sendiri artinya ganjil. Ya, dan ganjil itu yang sendirian. Ya, sesuatu yang sendirian. Nah, jadi al-fard itu secara bahasa maknanya adalah sendirian. Nah, adapun secara istilah al-muhaddisin, ya, al-fard itu bermakna alladzi yanfaridu biriwayatihi rawin wahid fi ayyi mawdi'in minas sanad. Uktubu hadza. Enggak ada di kitab ini, antum tulis. Yang dimaksud dengan al-haditsul fard adalah alladzi yanfaridu. Dari kata infaroda ya, pakai dal ya. Infaroda yanfaridu. Alladzi yanfaridu biriwayatihi rawin wahid. Alladzi yanfaridu biriwayatihi rawin wahid. Fi ayyi mawdi'in, pakai dot.
Fi ayyi mawdi'in minas sanad. Fi ayyi mawdi'in minas sanad. Nah, ulang sekali lagi. Al haditsul fard huwa alladhi yanfaridu biriwayatihi rawin wahid fi ayyi mawdi'in minas sanad. Nah, jadi menurut al-muhaddisin, yang dimaksud dengan al-haditsul fard adalah hadis yang yanfaridu biriwayatihi rawin wahid. Rawin wahid, seorang perawi, yanfaridu, bersendirian, biriwayatihi, dalam meriwayatkannya, fi ayyi maudi'in minas sanad, ya, di tempat manapun di dalam sanad. Di tempat manapun di dalam sanad maksudnya bisa di awal sanad, di tengah, atau di akhirnya. Ya, selama dia meriwayatkannya sendirian, maka itulah yang dimaksud dengan al-fard. Ya, mungkin sering antum dengar ucapan para asatidzah di kajian menyebutkan, ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan. Nah, itu hadis fard itu. Ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan saja. Ya, jadi hadis fard ini penting untuk kita pahami, ya, karena satu-satunya jalur yang ada hanya satu perawi itu saja. Jadi kalau satu perawi ini bermasalah, maka tidak ada backup dari jalur yang lain. Ya, karena satu-satunya jalur yang ada cuma itu. Ya, tidak ada cabang yang lain yang bisa membantu dia kalau seandainya dia adalah perawi yang lemah. Jadi kalau perawinya bermasalah, ya khalas, intahal amr. Ya. Nah, hadis fard ini yang paling enak ditakhrij, ya. Yang paling enak diteliti itu hadis fard ini. Ya, karena kalau sudah ketahuan si perawi itu dhaif, misalkan, ya sudah, berarti ya hadisnya dhaif, sudah. Ya, tidak perlu ya cari-cari dalil, ya, jalur pendukung yang lain. Nah, itu hadis al-fard. Baik. Baik. Kita lihat di sini, wastilahan kismani. Ya, kalau di kitab ini hadis fard itu secara istilah dibagi dua. Al-fardul mutlak sama al-fardul nisbi. Ya, apa itu al-fardul mutlak? Ya, al-fardul mutlak beda definisinya dengan al-fardul nisbi nanti. Maksud dengan al-fardul mutlak adalah, ya, haditsun infarada bihi au bisanadihi rawin. Yang antum tulis tadi itu ini maknanya sama. Ya. Ya, sebuah hadis infarada bihi au bisanadihi rawin. Ya, cara mengartikannya dari belakang, ya. Ya, sebuah hadis yang, ya, satu orang perawi bersendirian, ya, dalam meriwayatkannya. Ya, sebuah hadis yang seorang perawi bersendirian dalam meriwayatkannya. Nah, wa hukmuhu, hadis fard ini, ya, hukumnya apa? Apakah termasuk hadis dhaif, hadis hasan, ya, atau hadis sahih? Nah, kita katakan relatif, ya. As-sihah, ya. Jadi hadis fard itu bisa dikatakan sahih, ya. Al-hasan juga bisa dikatakan hadisnya hasan. As-sad juga bisa, ya. Bisa dikatakan hadis sad juga. Taib. Jadi hukumnya beda-beda, relatif dia. Ya, kapan dia dihukumi hadis sahih? In balaghar rawi ad-dabtat tam. Ya, kalau si perawi tersebut sampai ke tingkatan dobet yang sempurna. Ya, dobit yang sempurna. Ya, sebagaimana antum tahu bahwasanya syarat hadis sahih itu adalah yarwihi adlun dobitun. Nah, jadi kalau dobitnya tam, sempurna, maka dia perawi hadis sahih. Ya, kalau dobitnya tidak sempurna kan hadis hasan jatuhnya kan. Nah, jadi syarat yang pertama adalah hadis fard itu dikatakan hadis sahih kalau dia sampai ke tingkatan dobit yang sempurna.
walam yukhalib ghairahu al-arjah minhu. Dan syarat yang kedua, tidak ada ya orang yang lebih rajih dari dia yang menyelisihinya. Lam yukhalib ghairahu al-arjah minhu. Dia tidak menyelisihi orang yang lebih rajih dari dia. Lebih siqah maksudnya ya. Dia orang yang dobit tam, tapi hadis yang diriwayatkan menyelisihi yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah dari dia atau lebih banyak dari dia, maka itu jatuhnya ke syadz. Ya, sebagaimana sudah kita ambil di dua pertemuan sebelumnya. Nah, ya, jadi ini dua syarat kapan hadis fard dikatakan sahih. Yang pertama adalah kalau perawinya sampai ke level dobit yang sempurna. Yang kedua, kalau dia tidak menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Baik. Kemudian al-husan, ya, hasan. Kapan ya hadis fard itu dikatakan hasan? In qarabahu wa lam yukhalif ghairahul arjah minhu aidan. Ya, mirip dengan as-sihah tadi, yaitu in qarabahu. Kalau dekat dengan dobit yang tam, berarti dia dobitnya di bawah ya perawi hadis sahih. Ya, antum masih ingat ya definisi hadis hasan ya? Wa qadat rijaluhu lakas sahihish taharat. Ya, jadi hadis hasan itu yang tidak sedobit hadis hadis sahih perawinya. Nah, itu makna qarabahu, mendekati. Ya. Kalau perawinya mendekati derajat dobit tam. Ya, walam yukhalib ghairahul arjah minhu aidan. Dan syarat yang kedua sama dengan hadis sahih, lam yukhalib ghairahul arjah minhu. Ya, dia tidak menyelisihi perawi yang lebih sikoh darinya. Nah, itu hadis hasan. Ya, jadi hadis fard dikatakan hasan kalau memenuhi dua syarat ini. Baik. Dan yang ketiga suzuz. Ya, suzuz dari kata sad ya. Berarti hadis fard bisa juga dihukumi sad. Kapan itu? In khalafa ghairahu al-arjah ma'a kaunihi thiqah. Kalau dia khalafa ghairahul arjah. Kalau dia menyelisihi perawi yang lebih sikoh dari dia, padahal dia juga sikoh. Jadi ada orang meriwayatkan hadis al-fard sendirian, ya, katakanlah Zaid. Zaid meriwayatkan sebuah hadis dan dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, katakanlah Zaid ini adalah seorang sahabat. Hanya dia saja yang melihat Nabi melakukan sebuah perbuatan. Nah, berarti kan dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis itu kepada tabi'in nantinya. Nah, maka berarti di tobakoh sahabat, ya hadis itu dinamakan hadis fard. Gitu ya. Di tobakoh sahabat dia dinamakan hadisnya hadis al-fard. Taib. Ya. Zaid ini siqoh karena dia sahabat. Ya. Dia siqoh. Tapi ternyata ya, hadisnya ini meskipun redaksinya berbeda, ada hadis lain yang lebih masyhur dan menyelisihi hadis yang dia ya sebutkan atau yang dia riwayatkan. Ya, meskipun ini tidak didapati contohnya seperti ini ya. Ya, tapi ini sekedar penggambaran saja. Nah, jadi dia sikoh, tapi hadis yang dia riwayatkan menyelisihi hadis-hadis yang lainnya. Misalkan dia melihat Nabi ya sholat zuhur 5 rakaat. Ya, dia melihat Nabi sholat zuhur 5 rakaat. Ya, sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang meriwayatkan seperti itu. Ya, mereka semua sikoh. Ya, sahabat yang melihat Nabi sholat 5 rakaat juga sikoh, yang melihat 4 rakaat juga sikoh. Nah, maka hadis itu dinamakan hadis fard dan sah dari ya sisi dia menyelisih itu. Nah, berarti yang tepat penamaannya apa? Hadisnya fard atau hadis sal. Nah, kita katakan bisa dua-duanya. Hadis itu nggak mesti satu nama ya. Dia fard dan sal dalam satu waktu bisa. Ya. Jadi dia fard dari sisi ya sendiriannya itu dan sal dari sisi dia menyelisihi ya perawi yang lebih sikoh dari dia. Nah, baik. Kemudian hadis fard juga bisa dikatakan hadisnya mungkar. Ya, bisa juga dikatakan hadisnya mungkar.
Ya, dari kata an-nukar. Ya, ya. Baik. Jadi hadis al-fard bisa sahih, bisa hasan, bisa sahih, bisa mungkar. Ya, kapan itu? In khalafa ghairahu ar-rajih ma'a kaunihi dha'ifan. Ya. Nah, in khalafa ghairahu ar-rajih. Kalau si perawi ini menyelisihi perawi lain yang thiqah. Nah, rajih ini maksudnya thiqah ya. Ma'a kaunihi dha'ifan, padahal dia dhaif. Ya, siapa yang dhaif ini? Si perawi hadis fard ini. Dia dhaif dan menyelisih yang thiqah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Dhaif versus thiqah, ya berarti mungkar hadisnya. Tapi kalau thiqah versus thiqah itu shadz, ya. Udah kita contohkan kemarin juga. Baik. Jadi hadisnya mungkar di sini. Jadi hadis fard bisa bernilai mungkar kalau dia menyelisihi perawi yang thiqah, sedangkan dia sendiri adalah perawi yang dhaif. Nah, wa tarku ya, illam yukhalif ma'attihami bil kadibi wa nahwi. Kemudian hadis fard bisa juga bernilai matruk, ya. Bisa juga matruk dia. Ya. Kapan itu? In lam yukhalif, ya. In lam yukhalif, kalau dia tidak menyelisihi, dia nggak menyelisihi perawi yang lain, tapi perawinya ittihamihi bil kadib, tertuduh berdusta. Ya, ittihamihi bil kadib, tertuduh berdusta. Maksudnya tertuduh berdusta itu berarti perawinya bermasalah, suka berdusta dalam bikin hadis. Nah, jadi dia bermasalah. Ya, dia memang tidak menyelisihi. Ya, ada seorang namanya, misalkan namanya Umar. Umar ini meriwayatkan hadis sendirian. Ya, isi hadisnya memang tidak menyelisihi hadis-hadis yang lain. Ya, tidak menyelisih itu. Tapi dia sendiri, si Umar ini, adalah orang yang bermasalah. Ya, tertuduh ya, dijarah oleh para ulama dalam kitab Jarh wa Ta'dil bahwasanya dia itu suka berdusta dalam membuat hadis. Nah, maka ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar tadi selain jadi dinamakan hadis fard juga dinamakan hadis matruk. Nah, tahfaz tazfar. Nah, kata penulis di sini, hafalkan ini tazfar, niscaya engkau akan beruntung. Nah, hafalkan ini maksudnya, pahami ini dengan baik. Yang 5 ini. Ya, kapan hadis fard dikatakan sahih, kapan dikatakan hasan, kapan dikatakan syadz, kapan dikatakan mungkar, dan kapan dikatakan matruk. Baik, itu al-fardu al-mutlaq. Kemudian yang kedua ada namanya al-fardu al-muqayyad atau al-fardu an-nisbi. Nah, apa itu al-fardu al-muqayyad? Ya, muqayyad artinya terikat, ya. Wa huwa ma kana tafarrudu fihi bin nisbah li jihatin makhsusah. Yaitu dia dinamakan hadis fard berdasarkan satu sisi tertentu. Ya, satu sisi tertentu. Jadi, ya, bedanya dengan yang pertama tadi, ikhwah, al-fardul mutlak, antum bayangkan, ada sebuah pohon, ya. Sebuah pohon menjulang tinggi ke atas, tapi rantingnya, ya, rantingnya itu cuma satu, ya. Rantingnya cuma satu. Dari ranting yang satu ini muncul satu ranting. Dari ranting yang satu ini muncul ranting yang satu. Begitu seterusnya. Nah, satu-satu terus gitu. Nah, itu namanya al-fardu al-mutlak. Ya. Tapi kalau al-fardu ya, al-muqayyad, itu pohonnya dia memiliki satu ranting hanya di bagian tertentu saja. Ya, di bagian pangkal satu ranting, ya. Ke atas ya rantingnya banyak. Nah, jadi dia dikatakan al-fard hanya di bagian awal rantingnya. Ya, di bagian bawahnya saja. Nah, itu dinamakan al-fardu al-muqayyad. Nah, jadi kalau
apa namanya, fard itu misalkan antum duduk di sebuah ruangan, ya, tidak ada orang lain di dalam situ, hanya antum saja. Nah, maka ini namanya ya, al-fardu al-mutlaq. Ya, sendirian antum di situ. Ya, al-fardu al-mutlaq namanya. Tapi kalau dalam ruangan itu ada orang lain juga, tapi duduknya sendirian-sendirian di pojok, di pojok, di pojok. Nah, maka ini namanya al-fardu an-nisbi. Bayangin di dalam sebuah ruangan kelas, ya, kursi itu disusun dua dua dua, yang ke belakang dua 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 begitu. Ya, di baris pertama duduk dua orang, baris kedua duduk dua orang, baris ketiga duduk cuma satu orang, baris keempat dua orang, baris kelima dua orang. Hanya di baris ketiga saja yang duduk satu orang saja, karena temannya duduk nggak ada, pulang misalkan. Nah, maka si fulan itu yang duduk, ya, nggak ada temannya, dinamakan sendirian. Padahal di depannya ada orang, di belakangnya ada orang, tapi dia dinamakan sendirian. Nah, ini namanya al-fardu an-nisbi. Tapi kalau al-fardu al-mutlak, semua orang keluar dari ruangan kecuali satu. Nah, itu al-fardu al-mutlak namanya. Ya, paham maksudnya ya? Al-fardu al-mutlak. Ya, contoh gampangnya beginilah. Ya, ya. Durahim pergi liburan sama keluarga besarnya. Ya, keluarga besarnya semua bawa pasangan. Ya, kakaknya bawa istrinya, ya, kemudian adiknya juga bawa ya suaminya dan sebagainya. Hanya dia yang datang sendirian, jomblo. Ya, maka Durahim dikatakan sendirian atau rame-rame. Bisa dua-duanya. Ya, bisa dikatakan sendirian, bisa dikatakan rame-rame. Dia sendirian karena tidak bawa pasangan, dia rame-rame karena bawa keluarga besarnya. Nah, kalau seandainya ya, Durahim pergi liburan sendirian, maka itu namanya al-fardu al-mutlaq. Yang pertama tadi. Ya, tapi ini dia pergi liburan sama keluarga besarnya. Hanya saja dia saja yang tidak bawa pasangan. Nah, ini namanya al-fardu al-muqayyad. Nah, type. Jadi al-fardul muqayyad ini sisi kesendiriannya itu berdasarkan satu jihah tertentu. Ya, satu arah saja. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi yang lain, bisa jadi dia tidak sendirian. Tapi kalau dilihat dari sisi yang ini, dia sendirian. Gitu. Itu yang dimaksud oleh ya penulis di sini dengan kata maqayyad tahu bisiqatin au jam'in au qasrin ala riwayatin. Ya, maqayyad tahu yang antum ikat, yang antum batasi dengan satu sisi. Ya, misalkan di jalur sanad ini ada banyak orang di situ. Tapi yang sikoh cuma satu. Nah, ini hadis fard namanya. Ya, dari sisi dia sendirian, fardun muqayyad namanya. Gitu. Ya, sendirian apa maksudnya? Sendiriannya sikoh gitu. Gimana dikatakan sendirian? Karena ada pro-pro yang lain. Memang ada pro yang lain, tapi pro yang lain dhaif semua. Hanya satu yang sikoh. Nah, itu fard namanya. Ya. Kayak antum di keluarga besar antum, hanya antum yang paham sunnah. Ya. Keluarga antum banyak. Antum dibilang sendirian juga nggak bisa. Tapi kalau dilihat dari sisi pengenalan terhadap sunnah, antum sendirian. Nah, yang jadi antum namanya al-fardu al-muqayyad. Tapi nggak punya keluarga sama sekali, ya al-fardu al-mutlaq namanya. Nah, wa huwal musyaru ilaihi biqaulihi ma ay al-haditsu alladhi qayyatahu bi siqatin tafarrada bihi an ghairihi minas siqat. Inilah yang musyar ilaih, yang ditunjuk atau yang dimaksud. Ya, al-musyar ilaih itu yang dimaksudkan oleh penulis di sini dengan kalimat ma. Ya, ma qayyatahu. Ma di situ maksudnya hadis. Ya, hadis yang antum batasi dengan satu orang yang siqah saja. Tafarrada bihi an ghairihi minas siqat. Antum batasi dengan satu sikoh tanpa ya perawi-perawi sikoh yang lainnya. Artinya cuma satu-satunya orang yang sikoh dalam jalur sanad itu.
Contohnya misalkan di hadis innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabatis sa'ah. Lam yarwihi thiqatun illa dhamrah wa inna ma qayyata bithiqati li riwayati Abdullah bin Lahiyah lahu wa qad da'afahu al-jumhur. Contohnya, misalkan dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika Idul Adha, Idul Fitri membaca surat Qaf dan surat ya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Lam yarwihi thiqatun illa dumrah. Hadis ini diriwayatkan oleh orang yang bermasalah semua. Perawinya bermasalah semua kecuali satu orang yang thiqah, namanya Domroh. Ya, namanya Domroh. Ya, hanya Domroh ini saja yang thiqah. Yang lainnya tidak. Wa inna ma qayyata bis-thiqah li riwayati Abdullah bin Lahiyah lahu. Ya, kita batasi, ya, kita ikat hadis ini dengan si thiqah tadi yaitu Domroh ya berdasarkan riwayatnya Abdullah bin Lahiyah lahu. Ya, jadi Ibnu Lahiyah ini yang meriwayatkan dari Domroh. Ya, sedangkan Ibnu Lahiyah ini ya didoibkan oleh jumhur al-ulama. Ya, ada yang baca Luhaiyah. Ya. Abdullah bin Luhaiyah atau Abdullah bin Lahiyah ini didoifkan oleh jumhur. Nah, dia yang meriwayatkan dari orang yang sikoh yang namanya Domroh. Maka hadis ini dinamakan hadis fard. Ya, kenapa fard? Karena hanya satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini yang sikoh itu Domroh saja. Nah, berarti ya fardnya di sini namanya fard ya al-mutlaq atau ya al-muqayyad. Al-muqayyad ya. Ini namanya al-muqayyad. Kenapa? Karena antum ikat dengan satu orang sikoh saja. Ya, antum katakan hadis ini fard karena satu orang sikoh. Itu namanya mengikat ya. Mengikat itu menisbatkan. Ya, misalkan Anda katakan ya, kue ini hanya boleh dimakan oleh Harun. Nah, itu namanya mengikat. Mengikat hal tersebut dengan menisbatkannya hanya kepada satu orang saja. Nah, maka ketika antum mengikat hadis ini dengan orang yang thiqah, ya, berarti antum sekarang mengatakan bahwasanya hadis ini muqayyad ya dari sisi ya kesikohan perawinya. Dan nggak boleh sembarangan mengikatnya itu ke apa? Mengikatnya ya kepada perawi yang sikoh, yaitu yang pertama. Ya, seperti yang disebutkan di sini, ya bisiqatin, yang mengikatnya dengan perawi yang sikoh. Au jam'in, atau jama' atau qasr ala riwayah. Hanya ketiga hal ini saja kita boleh mengikat ya, hadis fardh itu. Nah, baik. Berarti hadis ini kan fard ya fard apa namanya? Fard muqayyad ya. Bisa nggak fard muqayyad ini dikatakan sahih hasan ya, ya kemudian mungkar atau matruk? Nah, kalau yang seperti ini ya tidak serelatif itu ya. Nah, jadi kalau hadis yang seperti ini ya jelas dihukumi dhaif ya karena perawinya cuman satu yang thiqah. Baik. Au qayyadtahu bi jam'in ay jama'atin min baladin muayyan. Tadi An-Nazim mengatakan ya Imam Al-Baiquni mengatakan au qayyadtahu bi jam'in atau antum ikat dengan jama'. Yang pertama tadi kan thiqah, yang kedua jama'. Jama' itu dari kata jama'ah ya sekelompok perawi min baladin muayyan dari negeri tertentu. Misalkan ya para ulama mengatakan tafarrada bihi ahlu Makkah. Tafarrada bihi ahlu Makkah. Hadis ini ya perawinya adalah dari penduduk Mekah saja. Nah, berarti kan antum sekarang mengikat hadis ini dengan kesendirian, yaitu diriwayatkan hanya oleh penduduk satu daerah tertentu saja, yaitu kota Makkah. Warwatuhu minhum muta'addidun. Perawinya banyak, tapi mereka punya kesamaan satu saja gitu. Misalkan kita katakan, kelangkaan beras tahun 2025 ini hanya dirasakan oleh penduduk Jombang misalkan. Berarti hanya daerah itu saja yang bersendirian dia dalam masalah
merasakan kelangkaan beras itu. Nah, kalau kita lihat orang Jombang banyak nggak? Banyak. Ya, tapi kita katakan sendirian di situ. Nah, ini namanya al-fardu al-muqayyad. Nah, ibaratnya antum, ya. Antum satu kelas kan banyak orang, ya. Kalau antum bergabung dengan orang lain, ya, katakanlah antum pergi ke masjid. Di masjid itu banyak orang di situ. Ya, antum gabung semua situ. Antum sekitar 20 orang misalkan ikut gabung ke situ. Ya, tapi orang-orang di masjid itu semuanya sudah menikah. Antum-antum saja yang belum. Ya, bisa nggak antum dikatakan sendirian? Bisa. Ya, antum dikatakan sendirian, ya, dikatakan ya al-fardu al-muqayyad dari sisi ya belum menikah. Ya, karena antum ya tidak sama dengan ya, sekelompok orang yang lainnya, gitu. Ya, berarti muqayyad di situ. Maka kita katakan tafarrada bihi ya ya tulab min ma'had al-Imam Syafi'i, gitu. Jadi hanya antum saja gitu. Meskipun di dalamnya ada banyak banyak orang. Nah, au qayyadtahu biqasrin ay iktisarin ala riwayatin rawin muayyan. Kaqaulika tafarrada bihi fulan an fulan wa huwa marwiyun min wujuhin an ghairihi. Ya, kemudian pembatasan yang ketiga, yang pertama kan pembatasannya kepada orang yang sikoh. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan yang sikoh. Yang pertama. Dan yang kedua, hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Mekah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini ya ya tahu biqasrin. Antum batasi dengan kasar. Ya, kasar itu maknanya iktisar ya, pembatasan juga maknanya. Ala riwayati rawin muayyan. Ya, dibatasi kepada riwayat satu orang perawi tertentu. Misalkan antum mengatakan tafarrada bihi fulan an fulan. Tafarrada bihi fulan an fulan. Ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan dari fulan. Ahmad dari Zaid. Ya, artinya apa? Ya, hanya fulan saja yang mengambil hadis ini dari gurunya itu. Wa huwa marwiyun min wujuhin an ghairihi. Ya, meskipun ya apa namanya? Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain di bawahnya dia. Misalkan begini, ya. Ana meriwayatkan hadis dari Fikri. Ya, dan hanya ana saja yang mengambil hadis ini dari Fikri. Qadarullah Fikri nggak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi dia nggak sempat untuk memberikan hadis itu kepada orang lain. Hanya ana saja yang sempat mengambil hadis dari Fikri. Nah, kemudian ya, ana menyampaikan hadis ini ke banyak murid an di belakang. Nah, maka itu tidak masalah. Ya, ini namanya maka boleh antum katakan ana ya munfarid di situ. Ana bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Fikri. Nah, maka nanti para peneliti hadis yang datang setelah ana mengatakan tafarroda ana dari Fikri gitu. Ya. Jadi maksudnya adalah hanya ana saja yang meriwayatkan dari Fikri. Ya, meskipun setelahnya ana meriwayatkan kepada banyak orang ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dia tiga ya, pembatasan hadis muqayyad. Nah, hadis fard muqayyad. Jadi kalau dikatakan hadis fard muqayyad, ya muqayyad ke apa? Ketiga hal. Ke sikoh, orang yang sikoh. Yang kedua ke sekelompok orang ya, dari negeri tertentu. Kemudian yang ketiga ke ya seorang perawi, ke periwayatan seorang perawi tertentu. Nah, kalau yang pertama tadi contohnya misalkan hadis ini hanya diriwayatkan oleh ya fulan yang sikoh, ya hanya diriwayatkan oleh Zaid yang sikoh misalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya yang jamak tadi, hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Mekah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini ya hanya diriwayatkan oleh Zaid dari Ahmad. Artinya hanya Zaid saja mendengarnya dari Ahmad, tidak ada yang lainnya. Nah, kahadisi Ibnu Uyainah an Wa'il an Ibni Bakr ibn Wa'il an Zuhri an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam aw lama ala Safiyyah bis sawiqin wa tamrin lam yarwihi an Bakrin ghairu Wa'il wa lam yarwihi an Wa'il ghairu Ibni Uyainah wa huwa haditsun sahih.
Ya, penulis membawakan contoh di sini hadisnya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah dari Wa'il, yang Wa'il ini meriwayatkan dari ya an ibnihi Bakar bin Wa'il, ya, dari anaknya namanya Bakar, ya, periwayatan bapak dari anak, anak dari bapak itu normal ya. Ya, dari Zuhri, ya, dari Anas, Anas bin Malik. Ya, bahwasanya Nabi SAW aulama, aulama artinya ya berwalimah, mengadakan acara walimah. Ya, ketika menikahi Sofiyah dengan sawik dan tamar. Ya, sawik itu ya biji-bijian gandum biasanya ya yang disangrai, ya, yang disangrai kemudian kayak bikin kopi gitu ya. Biji kopi disangrai kemudian ditumbuk ya atau digiling ya, ya sehingga jadi seperti ya adonan kasar gitu. Nah, itu namanya sawik. Ya, pernah dengar istilah perang perang Zatus Sawik ya? Sawik itu makanan yang awet, bisa digunakan sebagai bekal. Ya, jadi biji-bijian ditumbuk, ya, dicampur macam-macam, ya, gandum biasanya atau barley, ya. Nah, nah jadi Nabi SAW mengadakan walimah ketika menikahi Sofia, sederhana saja makanan walimahnya, yaitu dengan sawik dan kurma. Hadis ini lam yarwihi an Bakar ghairu Wa'il. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari Bakar, Bakar tadi anaknya Wa'il ya. Ya, selain Wa'il saja, ya, selain bapaknya saja. Walam yarwihi an Wa'il ghairu bin Uyainah. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Wa'il selain Ibnu Uyainah saja. Nah, hadisnya sahih. Kenapa sahih? Ya, karena orang-orang yang kita sebutkan tadi semuanya thiqah. Ya, tadi yang pertama siapa? Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah saja yang meriwayatkan dari Wa'il. Dan Wa'il saja yang meriwayatkan dari Bakar. Gitu. Ya. Hanya Ibnu Uyainah yang pernah meriwayatkan hadis dari Wa'il. Dan hanya Wa'il saja yang pernah meriwayatkan dari Bakar, yang mana Bakar ini adalah anaknya dia. Ya. Ya, kemudian Bakar meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, kalau dari Bakar ke Az-Zuhri terserah. Ya, di sini bisa saja hanya Bakar saja meriwayatkan atau ada yang lain yang meriwayatkan, tidak masalah. Ya, yang jelas dari sini cuma satu, satu gitu. Ya, satu, satu, satu. Nah, jadi Ibnu Uyainah saja meriwayatkan dari Wa'il, Wa'il saja meriwayatkan dari anaknya itu Bakar, dan hanya Bakar saja meriwayatkan dari ya, dan Bakar ya bisa jadi ya ada juga orang yang lain yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri bisa jadi juga ya ada teman yang lain yang dalam meriwayatkan hadis ini dari Anas. Nah, maka hadis ini dinamakan al-fardu al-muqayyad. Ya, maka kita katakan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Wa'il. Ya. Atau kita katakan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Wa'il dari Bakar. Ya, artinya hanya Wa'il saja meriwayatkan dari Bakar, tidak ada yang lain. Nah, baik. Kemudian tanbih. Tadi kita katakan bahwasanya hadis ya al-fard itu kalau dia fardnya mutlak maka relatif ya dia bisa sahih ya. Kemudian bisa hasan, bisa sad, bahkan bisa mungkar, bahkan bisa juga matruk. Nah, ya, tapi kalau hadis muqayyad bagaimana? Perhatikan di sini. Laisa fi aqsamil fardil muqayyad da'fun min haitsu kaunuhu fardan. Lakin idza quyida bin nisbah li thiqatin qaruba min hukmil fardil mutlaq. Lianna riwayata ghairi thiqah ya 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 kala riwayatin illa idza kana yu'tabar bi hadithihi. Nah, baik, perhatikan tanbih di sini, laisa fi aqsamil fard. Di bagian yang kedua dari al-fard yaitu al-fardul muqayyad, nggak ada yang namanya dhaif dari sisi dia sendirian. Nah, jadi dia itu dikatakan dhaif bukan karena dia bersendirian. Al-fardul muqayyad tadi. Ya, kayak ini kan al-fardul muqayyad namanya. Ibnu Uyainah dari Wa'il dari Bakar. Ini kan al-fardu al al-muqayyad. Tapi apakah dia dhaif hadisnya? Tidak, hadisnya sahih. Wa huwa haditsun sahih dikatakan di sini. Ya, tidak dhaif dia, ya. Nah, berarti dhaifnya dari mana? Ya, dhaifnya lihat dari sini.
idza quyida bin nisbah li thiqatin. Kalau dia diikat dengan penyandaran kepada orang yang thiqah, ya, qaruba min hukmil fardil mutlak, maka dia dekat dari hukum al fardul mutlak, ya. Ya, jadi kalau dia hanya dinisbatkan kepada orang yang thiqah, berarti nggak masuk contoh yang ketiga ya, contoh yang pertama tadi. Nah, ini ya. Lam yarwi thiqatun illa dhamrah. Ya. Jadi kalau ya apa namanya penisbatannya kepada orang yang thiqah saja, ya kan penisbatan hadis fardhu muqayyad itu kan ada tiga ya. Ya, diikat kepada thiqah, kepada jama' sama kepada qasr riwayah tadi. Nah, sekarang yang pertama ini lihat. Ya. Kalau kita nisbatkan hanya kepada satu orang perawi yang thiqah, contohnya di sini adalah Domroh, ya. Contohnya di sini adalah Domroh, ya, maka dia dekat dari hukum hadis al-fardul mutlak, ya. Ya. Jadi, ya, hadisnya diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah, kecuali satu orang, namanya Domroh, ya. Hanya satu orang saja namanya Domroh. Nah, nah, maka dia dekat dengan hukum hadis al-fardul mutlak. Sedangkan hukum hadis mutlak itu apa? Hadis al-fardul mutlak hukumnya apa tadi? Hukumnya relatif. Bisa sahih, bisa hasan, bisa sahih, bisa mungkar, bisa matruk. Nah, jadi dari situ dia. Nah, jadi kalau dia hadisnya penisbatannya kepada orang yang istiqoh dikatakan dia doib, ya. Ini kan hadisnya doib ya. Ya, kan ya kalau dari jalur ini ya, dari jalur yang lain nggak bermasalah. Dari jalur ini bermasalah dia, dikatakan hadisnya doib, dikarenakan apa? Dikarenakan para perawi yang lain itu semuanya bermasalah kecuali Domroh ini. Ya, semuanya berpenyakit, hanya satu yang sehat. Ya, berarti dia tidak bisa diterima sebagai hadis yang sahih kan? Ya, karena syarat hadis sahih apa? Yarwi adlun dhabitun an mislihi. An mislihi di situ. Ya, berarti tidak bisa dihukumi dia hadis yang sahih. Dhaif berarti kan? Ya, maka kalau dikatakan ya hadis al-fardul muqayyad, ya muqayyad bisiqah, itu dihukumi dhaif karena dia sendirian, bukan. Ya, bukan karena dia sendirian. Ya, ya. Li'anna riwayata ghairi thiqah, ya kala riwayatin illa idza kana yu'tabar bi hadithihi. Ya, karena riwayat orang yang tidak thiqah, kala riwayatin itu adalah seburuk-buruk riwayat, ya. Ya, illa idza kana yu'tabar bi hadithihi, kecuali kalau meskipun dia tidak thiqah tapi dianggap hadisnya. Ya, ada ya, orang yang tidak thiqah tapi mu'tabar hadisnya itu ada. Ya, itu dengan penguatan dari jalur-jalur yang lain. Bisa jadi ada. Tapi hukum asalnya orang yang tidak thiqah adalah ya periwayatan orang yang tidak thiqah adalah seburuk-buruk periwayatan. Nah, jadi yang membuat hadis yang ini tadi bermasalah, inna nabi kana yaqra'u fil adha wal fitr bi qaba waqtarabati sa'ah, yang membuat hadis ini dhaif bukan karena dhamrah sendirian, tapi karena adanya orang-orang yang dhaif itu. Ya, orang-orang yang tidak thiqah itu emang menyebabkan dia dhaif. Gitu ya. Nah, ya bayangkan misalkan antum di tengah keluarga antum, antum adalah orang yang paham sunnah, keluarga antum tidak. Ya. Dikatakan keluarga antum ini bermasalah semuanya, termasuk antum juga di situ. Ya. Antum semua dikatakan bermasalah, antum dan keluarga antum dikatakan semua bermasalah di situ bukan karena antum sendirian yang paham sunnah, tidak. Tapi karena adanya keluarga-keluarga antum yang tidak paham sunnah. Ya, gitu maksudnya. Nah, jadi masalahnya bukan di satu itu, gitu ya. Oh, antum mah bagus, sudah paham sunnah. Tapi masalahnya keluarga antum banyak yang nggak paham sunnah. Atau bahkan seluruhnya nggak paham sunnah. Nah, adanya antum bukan menjadi penyebab keluarga antum bermasalah, tidak. Ya, penyebab keluarga antum bermasalah ya karena mereka tidak paham paham sunnah. Baik.
Ya, hada huwa ikhwah hadits al-fard. Nah, kalau antum merasa ini agak ribet, ya tidak masalahnya. Hadits al-fard ini memang dia agak tricky untuk dipahami ya. Nah, yang penting antum coba merajah kembali nanti rekamannya. Ya, diingat-ingat nanti seperti apa pembahasannya. Baik. Ila huna fi soal ikhwah. Tafadhal. Nah, ada yang mau ditanyakan silakan tentang hadis al-fard. Alas, soal ikhwah. Ah, mafhum semua? Tafadhal. Dan hadis fardu mutlak dengan hadis warid. Ahsanta. Mumtaz. Ini yang tunggu pertanyaannya. Sengaja nanti dibahas bagian itu tadi. Kan sudah bahas di jenis ya hadis yang sebelumnya di halaman 31 kalau nggak salah itu tentang hadis gharib ya. Hadis gharib ya. Hadis gharib itu bedanya apa dengan hadis al-fard al-mutlak? Ya, karena dia kan lihat ya mirip sekali kan. Ya, gharib artinya asing, ya, fard artinya sendirian. Ya. Sekilas mirip kan? Nah, maka ya kita kupas dulu dari sisi bahasa. Apa beda antara al-fardu dengan al-gharib? Al-fardu artinya sendirian, al-gharib artinya asing. Analoginya seperti ini. Al-fardu itu kalau antum adalah satu-satunya orang di dalam kelas. Kalau al-gharib ya itu adalah ya antum adalah satu-satunya orang asing di ruangan itu. Itu bedanya. Jadi kalau al-fardul mutlak ya, Khalid sendirian duduk di kelas. Al-fardul mutlak itu. Tapi kalau gharib, Khalid duduk di kelas, kemudian di depan, kiri, kanan, depan, belakangnya semuanya akhwat. Khalid sendirian yang cowok di situ. Ya, Khalid merasa asing tidak? Merasa asing, tapi merasa sendirian enggak? Enggak, ramai masalahnya. Nah, itu gharib itu. Nah, jadi gharib itu seperti orang asing yang tidak dikenal berada di sebuah ruangan, sedangkan al-fard itu memang satu-satunya. Gitu. Nah, maka kalau dalam ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan hanya oleh Abu Hurairah misalkan, hadis yang diriwayatkan hanya oleh Abu Hurairah saja di tingkat sahabat, itu namanya fard mutlak. Ya. Nah, ini dinamakan fard mutlak. Ya, sedangkan hadis innamal a'malu binniyat, ya, sebagaimana antum tahu hadis innamal a'malu binniyat ini kan diriwayatkan oleh Umar, di kalangan sahabat hanya Umar saja. Kemudian di kalangan tabi'in hanya Alqamah saja. Ya, begitu seterusnya. Ya, satu-satu ke bawah gitu. Ya, sahabat satu, tabi'in satu, tabi'ut tabi'in satu. Itu hadis gharib namanya. Nah, tapi kalau hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya saja ya itu namanya hadis ya, hadis fard. Ya, bisa paham nggak? Nah, jadi kalau hadis gharib itu unik dia karena satu 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 terus. Unik dia. Kalau hadis fard
ya satunya itu hanya di tingkatan tertentu, misalkan di tingkatan sahabat saja, gitu. Fardhu mutlak ya, bukan fardhu muqayyad. Misalkan hanya Abu Hurairah saja yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Ya, kemudian Abu Hurairah meriwayatkan kepada banyak orang. Nah, berarti nggak gharib kan? Nah, tapi gharib itu dia ya satu terus ke bawah begitu. Nah, jadi ya kalau hadis gharib itu unik jadinya. Ya, kelihatan unik dia. Ya, kalau unik berarti kan dia asing kan. Nah, maka kalau hadis al-fard itu hadis yang tadi kan kita katakan hanya diriwayatkan oleh satu perawi pada satu tingkat sanad tertentu. Nah, kalau hadis gharib itu diriwayatkan oleh satu perawi di seluruh jalur sanad. Ya, sehingga membuat hadis itu menjadi kesannya unik. Jarang-jarang antum temukan, hanya bisa dihitung jari hadis yang seperti innamal a'malu binniyat itu ya. Bisa dihitung jari hadis yang seperti itu, yang satu ke bawah gitu. Ya. Nah, maka kalau hadis fard lebih menekankan jumlah perawi pada satu tobakoh, satu tingkatan. Kalau hadis gharib itu lebih menekankan keunikan sanad, ya dong. Itu bedanya ya. Nah, maka kalau untuk bikin catatan, hadis fard bikin tanda panah ya jumlah perawi. Hadis gharib bikin tanda panah keunikan ya jalur periwayatan. Unik dia. Baik. Berarti ya semua hadis gharib itu termasuk dalam kategori hadis fard, tapi tidak semua hadis fard disebut gharib. Ngerti ya? Semua hadis gharib termasuk dalam hadis fard. Karena kan satu ya. Ya, tapi nggak semua hadis fard disebut hadis gharib. Gitu. Ngerti ya? Nah, jadi sesuatu yang sendirian belum tentu dia unik. Nah, kalau sesuatu itu unik pasti dia sendirian. Ngerti nggak maksudnya? Ya, orang ya nanam bonsai kemudian ya apa namanya dibuat seunik mungkin sehingga laku ya puluhan juta itu karena dia sendirian punya karakter dan sifat seperti itu. Ya kalau semua bonsai orang sama dengan itu ya harganya nggak akan semahal itu kan. Ya, jadi dia punya keunikan tersendiri. Itu hadis gharib. Dia punya keunikan yang pada jumlah ya rawinya, pada jumlah jalurnya. Nah, ya kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain ya, kok hadis mutawatir itu jalurnya banyak. Ya, itu jalurnya banyak. Hadis masyhur ya jalurnya juga banyak, tapi tidak sebanyak mutawatir. Hadis aziz ya jalurnya hanya ada dua. Kalau hadis fard hanya ada satu jalurnya. Ya, hanya ada satu jalurnya. Ya, kalau hadis gharib bagaimana? Satu juga jalurnya. Ya, bedanya kalau hadis fard ya satu jalurnya bisa jadi hanya di awal saja, nantinya bercabang jalurnya. Ya, pernah satu jalur kemudian bercabang itu fard. Ya, tapi kalau gharib satu jalur terus sampai ujung. Gitu. Nah, memang agak ya ini perbedaannya tipis ya antara fard dengan gharib. Maka sebagian ulama menyamakan antara fard dengan gharib itu. Ketika dia katakan hadis fard maksudnya adalah hadis gharib. Ya, Anda pernah baca di salah satu kitab, nah lupa judulnya. Ya, hadis nama lama lubin itu dikatakan hadis al-fard dikatakannya. Ya, sedangkan di kitab-kitab yang lain disebutkan hadis gharib. Nah, taib Allahu alam. Ada pertanyaan lagi, Fadal?
Kelas? Ini antum namanya Nufail apa Naufal antum ini? Hah? Naufal apa Nufail antum? Nama asli antum. Bagusan Naufal ya. Enggak, Nufail itu kan tasgirnya. Hmm. Kalau Naufal itu maknanya bagus. Naufal itu eh, dianalogikan seperti artinya tuh mata air yang tak pernah kering. Artinya saking dermawannya seperti lautan yang luas gitu. Jadi orang yang sangat dermawan itu sebutnya Naufal. Ya, sahabat Nabi kan dan Naufal bin Muawiyah. Ya, kalau antum ya Nufail berarti kan ditasgir. Nah, berarti kurang dermawan. Nah, maka lebih bagus tidak ditasgir. Baik, kalau tidak ada kita jawaban sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Di merojah lagi ikhwah didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, jangan tidak didiskusikan ya, isi waktu kosong itu dengan diskusi. Ya, sehari satu paragraf, dua paragraf masa tidak mampu. Ya, duduk sebentar ya, barang-barang 20-30 menit dengan teman, nah, diskusikan masalah ilmu ini. Ya, dari 24 jam yang antum punya, waktu lowong antum banyak sekali itu. Ya, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, antum hanya boleh ya berleha-leha kalau antum sudah melaksanakan kewajiban antum sebagai tulab itu belajar. Ya, kalau antum sekarang istirahat dan menganggap oh saya lagi istirahat tapi antum belum belajar, ya, bukan istirahat namanya, itu mas-malasan namanya. Ya, la rohata illa ba'da at-ta'ab. Nggak ada namanya istirahat kecuali setelah ada keletihan. Baik, naktafi bihada wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Naqtatim bidu'aika fadil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.